Oke, kita akan belajar mengenai pemeriksaan sirkulasi perifer ya adik-adik sekalian ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk kalian mengetahui apakah seseorang itu ada gangguan sirkulasi perifer atau tidak. Karena kalau ada gangguan sirkulasi perifer ini berarti dia dalam kondisi yang gawat ya. Nah, jadi dia dalam kondisi yang perlu pertolongan segera. Karena kegagalan sirkulasi perifer ini dia dapat menyebabkan kegagalan organ. Ya, misalkan gagal ginjal ya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan organ yang parah, terutama misalkan yang sering itu gagal ginjal akut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan pemeriksaan sistem pembuluh darah perifer, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan capillary refill time, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan rampelit. Nah, ketiga keterampilan ini harus kalian kuasai, ya, karena kita akan menilai apakah seseorang pasien itu mempunyai gangguan pada sirkulasi perifernya. Nah, setelah melakukan kegiatan ini, kalian diharapkan bisa nanti menginformasikan kepada pasien tentang penyakitnya ya. Jadi kita kasih tahu, kemudian kita tentukan rencana pemeriksaan penunjangnya, tindakan terapi dan rehabilitasi dengan baik dan benar. Kemudian kalian yang penting harus bisa memahami dan melakukan prosedur pemeriksaan sirkulasi perifer. Jadi pada ekstremitas superior dan inferior. Jadi kita harus bisa melakukan pemeriksaan sistem pembuluh darah perifer, kemudian capillary refill time, kemudian rampelit. Ini tiga ini yang harus kalian kuasai. Nah, kalian memerlukan ya alat dan bahan. Nah, jadi kita akan berlatih, kita akan menilai sirkulasi perifer yang normal. Jadi banyak-banyak berlatih. Kalian harus banyak-banyak berlatih dengan pasien yang normal dulu, ya, jadi sesama teman atau dengan keluarga kalian. Kalau kalian lakukan pemeriksaan ini, ya, jadi jangan sampai kita tidak terlatih. Ya, kalian butuh tempat tidur, kemudian kursi dan meja periksa, stetoskop. Stetoskop kita perlukan untuk mengukur tekanan darah, kemudian tensimeter untuk mengukur tekanan darah, ya, kemudian alat tulis dan pulpen. Dan kalian sebagai dokter ya harus punya ini alat tulis, pulpen, ya. Atau kalau sudah digital ya kita harus punya catatan digital, tablet atau apa gitu ya. Kemudian senter, ya, wastafel dan handuk. Nah, ini misalkan ada pasien, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, ya, datang ke UGD dengan keluhan demam 4 hari, dan terus yang demamnya itu terus-menerus, ya. Nah, terjadi mendadak 4 hari itu tiba-tiba demamnya tidak turun-turun, ya, terus-menerus, disertai lemas, tangan dan kaki dingin, ya. Nah, kemudian Anda kebetulan bertugas, kemudian curiga pasien menderita dengue shock syndrome, ya. Karena di daerah itu sedang banyak kasus DBD. Nah, lakukan pemeriksaan sirkulasi perifer pada pasien ini secara cepat, tepat, dan interpretasinya. Jadi kalian sudah tahu ya, epidemiologi dari DBD itu, dia itu biasanya penyakitnya itu tahunan ya, kadang-kadang pada musim-musim tertentu, biasanya sih musim penghujan DBD itu. Jadi pada saat musim hujan banyak air-air tergenang, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai banyak tempat-tempat yang bisa menampung air ya, misalkan barang-barang bekas, ban-ban bekas ya. Nah, nyamuk DBD ini senang dia bersarang, bertelur pada kondisi lingkungan yang airnya bersih ya. Jadi bukan air comberan, bukan. Ya, tapi air bekas air hujan ya, atau air minum yang tidak terpakai. Nah, itu kalian harus periksa tuh dispenser itu kan ada penampungnya di bawah. Nah, harus diperiksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak, atau di bak-bak mandi ya, dikuras bak mandi itu setiap seminggu paling tidak sekali dikuras. Karena apabila tidak dilakukan, ya, maka itu dapat menjadi sarang untuk nyamuk Aedes aegypti, menjadi vektor dari DBD ini, ya. Nah, biasa DBD ini akan fatalnya pada usia-usia muda ya. Biasanya yang fatal itu ya antara usia-usia 10 sampai 18 tahun biasanya, ya. Nah, ini jadi kita harus curiga kalau anak laki-laki dan usia 10 sampai 18 tahun demam ya, terus-menerus demamnya. Nah, demam DBD ini kita curiga dia demamnya itu seperti pelana kuda ya. Jadi dia itu fase demam, kemudian ada beberapa hari dia sedikit demamnya turun, kemudian naik lagi. Nah, itu. Kemudian ada keluhan-keluhan lain. Lemas misalkan ya. Karena dia dehidrasi, lemas, kemudian tangan dan kaki dingin. Nah, ini kita harus curiga.
Kalau ada tangan dan kaki dingin, berarti itu kemungkinan ada gangguan sirkulasi perifer, ya. Karena kalau tangan dan kaki dingin itu berarti peredaran darah ke ekstremitas itu dia berkurang, ya. Nah, itu kita curiga ada kegagalan sirkulasi di perifernya. Nah, jadi kalau dia demam, tangan dan kaki dingin ini kita curiga ini ya. Ini petunjuknya bahwa kemungkinan ada kegagalan sirkulasi perifer. Nanti kita akan periksa ya, apakah terdapat atau tidak. Nah, kemudian Anda nanti kalau misalkan kalian jaga di UGD ya, kalian curiga dia ini mungkin Dengue shock syndrome ya. Jadi suatu keadaan di mana infeksi virus ini dengue ini bisa dia menyebabkan sindrom shock berupa kegagalan sirkulasi ya. Karena yang ditakutkan dari DBD ini ya ini dengue shock syndrome ini, di mana pada DBD terjadi inflamasi yang disebabkan infeksi oleh virusnya, itu akan menyebabkan kebocoran plasma ya, plasma leakage. Nah, jadi plasma darah itu bocor dari pembuluh darah, dia akan mengalir ke jaringan interstisial ya, yang akan menyebabkan volume darah berkurang. Nah, itu akan menyebabkan kegagalan sirkulasi ya, terutama daerah perifer. Kalau daerah-daerah sentral itu dipertahankan ya, tetap dia diberikan pasokan darah otak, jantung ya. Tapi daerah-daerah perifer seperti ekstremitas, ginjal ya, itu akan dikurangi pasokan darahnya. Nah, kalau dia berlangsung lama bisa menyebabkan terjadinya iskemia pada organ, yang bisa menyebabkan kegagalan organ, misalkan gagal ginjal. Nah, ini harus hati-hati kita. Ya. Jadi kita punya clue-cluenya ini, kemudian kita setelah kita lakukan anamnesis ya, kita curiga nih ada demam 4 hari terus-menerus, kemudian lemas, kemudian anaknya berusia muda ya, 10 sampai 18 tahun. Nah, ini predileksinya tuh di sini nih biasanya. Atau yang lebih muda juga 6 tahun ya. Saya dulu juga pernah dapat pasien ya, menderita dengue shock syndrome, cepat banget ini meninggalnya. Anaknya sesak ya, dipasang infusnya susah, nggak bisa dipasang infus, nggak kelihatan ininya lagi, meninggal anaknya ya. Dia perlu pernah dapat di rumah sakit di Palembang ya, cepat banget ini. Nah, jadi dia memang sudah ada riwayat demam ya. Nah, jadi harus ditegakkan diagnosanya segera agar kita bisa melakukan tindakan, jangan sampai terlambat. Kita hanya berusaha ya, kita hanya berusaha, kemudian kita lakukan penata laksanaan yang terbaik, kemudian kita serahkan kepada Allah ya. Kita sudah berusaha dengan maksimal. Nah, jadi hasilnya itu ya kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak berusaha dengan maksimal, kesalahan ada pada kita. Ya, memang kesalahan itu dibuat. Ya, jadi ini suatu musibah itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri itu ya, yang namanya kesalahan kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi pulsasi arteri itu bila dipalpasi letaknya dekat dengan permukaan tubuh, ya, terutama pada daerah-daerah ekstremitas. Kita bisa meraba arteri radialis ya di sini, di tangan dokternya ini ya, arteri radialis di bagian pergelangan tangan di arah jempol ya, atau arteri ulnaris. Nah, ini kita perlukan untuk kita meraba apakah pulsasi arteri itu masih normal atau tidak. Yang normalnya itu adalah pulsasinya kuat ya, teraba dengan kuat. Kemudian dalam batas normal antara 60 sampai 100 kali per menit ya. Nah, jadi kita hitung apabila terjadi di mana pulsasi arterinya teraba lemah ya, kemudian dia meningkat di atas 100, 120 atau 110, itu merupakan tanda shock ya. Nah, kemudian yang selain arteri radialis, kita juga bisa meraba pada arteri ulnaris di pergelangan tangan di sebelah dekat kelingking. Ya, arteri ulnaris. Kemudian arteri brachialis. Jadi di atas siku ya, di sini di atas siku ini kita bisa raba arteri brachialis di permukaan fleksornya ya, bagian lateral. Nah, kemudian arteri ulnaris di bagian medialnya. Kemudian di kaki kita bisa raba di 4 yaitu arteri femoralis yang ada di daerah lipat paha ya. Kemudian arteri poplitea di bawah dari lutut ya, di bawah lutut itu di ininya fossa poplitea itu kita bisa meraba arteri. Kemudian arteri dorsalis pedis ya,
itu terdapat di permukaan atas dari telapak kaki. Ya, kita bisa raba arteri dorsalis pedis, kemudian arteri tibialis anterior, ya, di daerah tulang kering di depannya. Nah, ini kita harus bisa meraba daerah-daerah ini, ya. Kita nilai arteri itu pertama denyutnya apakah normal, apakah kuat, apakah melemah, ya, kemudian frekuensinya dihitung, frekuensi nadi per menit, ya. Nah, penilaian arteri itu berdasarkan gradasi 0 dan 4, ya. Nah, yang normal itu yang 2. Nah, kalau kalian raba, coba kalian raba sekarang ini arteri radialis kalian di pergelangan tangan. Ya. Coba sekarang masing-masing raba. Nah, yang kalian rasakan ini 2, ya, ini yang seperti yang kita harapkan, ya. Nah, kalau tendangannya itu lebih kuat dari sekarang ini yang kalian rasakan punya kalian ini, itu mungkin 3, ya, meningkat dia. Atau dia sangat kuat, tendangannya itu bisa menjadi 4, ya. Jadi normalnya 2 plus 2. Ya, ini yang kalian rasakan seperti sekarang ini di pergelangan tangan kalian itu adalah normal, nilai 2, ya, yang kita harapkan. Nah, kemudian kalau dia ini di bawah, jadi tendangannya tidak terlalu terasa, ya, jadi agak melemah, denyut nadinya kalian raba itu 1, ya. Nah, jadi kalau dia lebih tendangannya lebih ini, kan kalian rasakan dia berdenyut dengan ini ya, dengan kuat, ya. Itu 2 kalau yang kalian rasakan punya kalian sekarang. Kalau dia kurang dari situ berarti 1. Ya, kalau dia lebih dari itu berarti 3 atau 4, ya. Nah, kalau dia tidak bisa diraba berarti 0. Nah, ini yang kita ini takutkan ya. Kalau dia tidak bisa diraba, mungkin dia ada gangguan sirkulasi perifer, ya. Nah, kemudian bisa juga daerah poplitea. Ini poplitea ini, ya. Jadi di fossa poplitea, di ini lekukan lutut kalian di belakang lututnya, ya. Ini kita bisa raba arteri poplitea, ya. Nah, jadi yang diraba harus ekstremitas atas diraba, kemudian bawah juga diraba, ya. Nah, ini bisa posisinya seperti ini, kakinya ditekuk, difleksi, atau pasiennya dalam keadaan tengkurap, ya, seperti ini. Nah, ini kalian tekan dengan jempol kalian pada daerah fossa poplitea, ya. Nah, ini akan kalian rasakan di sini, ya. Nah, kemudian tadi arteri radialis bisa ya kalian ya. Kemudian ini arteri poplitea, ya. Kemudian, nah, ini arteri dorsalis pedis. Nah, jadi posisinya itu ada di permukaan punggung kaki kita, ya, di dekat pergelangan agak ke ini ke distal sedikit, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalian harus bisa nih merabanya nih, cari. Ya, jadi kalian harus ke pasien atau ke teman kalian cari diraba arteri dorsalis pedis. Ya, jadi pada daerah tendon ekstensor dari jempol kaki, ya. Nah, ini jempol kaki punya tendon ekstensor, dia di sini sepanjang ini ya. Nah, di sini diraba. Dia akan berjalan arteri dorsalis pedis ini di daerah ekstensor dari jempol kaki, ya. Nah, jika dia tidak teraba, eksplorasi lagi ke lebih lateral lagi, ke samping lagi, ya. Dia ada di permukaan dalam sini, di daerah medial, tapi kalau dia nggak teraba, coba ke lateral sedikit, ya. Jadi ke ekstensor jari telunjuk kakinya nih, ya. Ini harus bisa ini kalian mencari lokasinya dan menilai. Ya, nilainya tadi ini plus 4, plus 3, plus 2, plus 1 atau 0, ya. Nah, kemudian tibialis posterior, nah ini di sini letaknya nih, ya. Jadi di malleolus lateral ini medialis, ya, di mata kaki. Nah, kalau tadi dorsalis pedis di sini, ya, di permukaan punggung kaki. Nah, dia agak naik sedikit di sini di bagian dalam, di bagian medial dari kaki, ya. Nah, ini berjalan arteri tibialis anterior. Nah, jadi diraba dua-duanya, kiri dan kanan harus diraba, ya, dibandingkan. Kadang dia gangguan sirkulasi itu bisa terjadi di salah satu ekstremitas, ya. Di kirinya normal, kanannya nggak ada, bisa jadi karena ada sumbatan atau apa yang menyebabkan arterinya tidak bisa kalian raba, ya. Nah, jadi ini
Nah, ini posisinya, jangan lupa ya. Ini jadi untuk di daerah kaki itu ada 4 arteri, arteri femoralis di pangkal paha, kemudian arteri tadi poplitea di sini ya. Nah, kemudian arteri dorsalis pedis di permukaan punggung kaki, kemudian arteri tibialis anterior di sini. Nah, ini dinilai ya. Plus 1, plus 2, plus 3 atau plus 4. Yang normal plus 2 ya. Nah, setelah kita menilai arteri, kita juga akan menilai vena ya. Jadi vena di lengan itu ada di trunkus superior ya. Kemudian vena itu akan ditampung ke vena melalui vena cava superior ya. Kemudian yang kita nilai juga selain vena itu ada sistem limfatik ya. Nah, kalau vena yang kita nilai itu apakah ada pelebaran atau tidak. Jadi vena itu normalnya dia tidak melebar. Nah, pada kondisi tertentu vena itu bisa terlihat melebar, terutama bila ada gangguan pada sirkulasinya ya, ada hambatan atau sumbatan, maka venanya itu akan melebar. Yang akan jelas terlihat biasanya di kaki ya, di vena-vena di kaki di bagian kruris ya. Nah, itu akan terlihat melebar. Kemudian sistem limfatik, nah, selain vena dan arteri, ada sistem limfatik juga yang mengalirkan kelenjar limfe. Nah, ini penting untuk sistem kekebalan tubuh kita, ya, karena sel-sel yang ini sel-sel limfosit, ya, ini terutama dia beredar melalui jaluran limfe ini, ya, juga ya. Kemudian dia juga ada kelenjar limfoid di situ, ya, yang berfungsi sebagai pos ya untuk menghambat apabila ada bakteri atau benda asing yang mengganggu sistem tubuh kita ya. Nah, kemudian kita juga menilai adanya edema ada atau tidak ya. Jadi edema itu adalah terkumpulnya cairan di jaringan ini interstisial ya. Jadi cairan tubuh itu ada 3 dibagi 3 ya. Cairan intravaskular yang berada di dalam pembuluh darah, kemudian cairan interstisial itu di antara pembuluh darah dengan sel, kemudian intraseluler. Cairan intraseluler itu yang ada di dalam sel, ya. Nah, yang dinamakan edema apabila cairan itu terkumpul pada jaringan interstisial, ya. Jadi dia berada di antara pembuluh darah dan sel di jaringan longgar ya, sehingga dia bisa berpindah-pindah ya. Nah, yang membedakan antara edema dia di interstisial dengan edema yang ada di ini yang ada di dalam sel intraseluler adalah kalau edema di interstisial dia bisa berpindah cairannya. Jadi waktu kita tekan misalkan ada bengkak kakinya ya kita tekan dia berlekuk ya, yang namanya pitik edema, itu berarti edemanya ada di interstisial. Tetapi kalau dia bengkak, kemudian kita tekan, tidak ada piting, tidak ada lekukan, bekas kita menekan itu, berarti dia bengkaknya di dalam selnya. Ya. Jadi cairannya itu di dalam sel, bukan di interstisial. Ya, dia tidak akan meninggalkan yang namanya lekukan. Ya. Jadi kalau kita tekan di sini, ada bengkak di kaki, ya kita tekan, meninggalkan bekas tekanan kita ada berlekuk, namanya pitting edema ya. Ya, itu terjadi penumpukan cairan pada interstisial. Biasanya pada gagal jantung ya. Ya, kalau gagal jantung dia sirkulasi perifernya terhambat sehingga cairan terkumpul di bawah ya, di kaki. Bisa juga di rongga perut ya. Bisa juga di pleura ya. Nah, yang membedakan dengan edema edema yang terjadi dalam sel, misalkan dia kena trauma ya, kemudian bengkak ya, nah itu edemanya itu dalam selnya. Jadi dia tidak berlekuk waktu ditekan, tidak meninggalkan bekas. Nah, penyebab terjadinya edema yang paling umum itu adalah kebocoran abnormal cairan dari plasma ke ruang interstisial melalui kapiler ya. Kemudian kegagalan limfatik untuk mengembalikan cairan dari interstisium ke dalam darah, ini juga bisa. Ada sumbatan di limfenya ya. Jadi di limfenya ada sumbatan. Ya, misalnya filariasis ya, ada cacing yang di saluran limfe menyebabkan sumbatan
sehingga kakinya menjadi bengkak. Nah, cara menilai edema ya, kita tekan di sini di punggung kakinya di bagian lateral. Nah, ini ya, ini kakinya bengkak ya. Kemudian kita nilai di sini ya. Ada bekas lekukannya nggak yang bekas kita tekan itu ya. Nah, jadi kita tekan selama kurang lebih 5 detik dengan tangan kita. Nah, pada kondisi normal tidak terdapat edema, tidak ada lekukan ini ya. Nah, tidak ada dia meninggalkan bekas seperti berlekuk ini. Nah, kalau ada edema biasanya dinilai dari angka 1 sampai 4 ya. Lekukannya itu ya dinilai dari angka 1 sampai 4. Kalau dia sangat dalam ya, lama dia ininya berarti 4 ya. Jadi secara ini aja, kualitatif aja ya. Jadi dinilai 1 sampai 4. Nah, kemudian yang kelima kita akan lakukan pemeriksaan capillary review time. Nah, jadi ini adalah kita akan memeriksa bagaimana darah itu mengisi kapiler yang kosong ya. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana perfusi jaringan ya. Jadi ini adalah kita mengetahui bagaimana perfusi jaringan, bagaimana darah itu mengisi kapiler yang kosong pada jaringan perifer ya. Nah, ini kita mau mencari apakah terdapat gejala-gejala yang menunjukkan ke arah shock sirkulasi. Nah, ya. Jadi shock sirkulasi itu kegagalan sirkulasi, kegagalan sistem peredaran darah yang merupakan tanda gawat darurat, ya. Nah, jadi caranya adalah kita pegang tangannya itu lebih tinggi daripada jantung. Jadi kalau pasiennya berbaring, tangannya sedikit diangkat, ya. Nah, kemudian kita taruh di atas lebih tinggi daripada jantung, ya. Nah, untuk menghindari terjadinya aliran balik dari vena. Kalau dia lebih rendah daripada jantung ya normal, gitu ya. Jadi darah itu kan mengikuti gravitasi juga. Ya, jadi kita harus letakkan tangannya itu lebih tinggi daripada jantungnya. Jadi kalau pasiennya berbaring, dia harus diangkat sedikit tangannya melebihi jantungnya, ya. Atau kalau dia posisi duduk berarti agak lebih tinggi daripada jantungnya, ya. Nah, kemudian kita akan periksa pengisian jaringan perifer melalui pembuluh darah kapiler itu di daerah kuku, ya, di daerah kuku. Jadi kukunya ini, ya, masing-masing kukunya ini, ya, kita tekan, dan kita tekan. Coba kalian tekan kuku kalian, ya. Nah, kuku kalian kalau normal nggak ditekan warnanya merah kan? Ya, perhatikan kuku kalian, ini warnanya merah, ya. Nah, kalian tekan dia sampai putih. Ya. Kalian tekan dia sampai warna putih. Nah, biasanya dalam 2-3 detik sudah berubah putih. Nah, kemudian lepaskan. Ya. Nah, dia perlahan akan kembali menjadi merah. Karena pembuluh darah kapiler yang berada di bawah kuku itu akan terisi kembali. Ya. Karena sistem sirkulasi dari jantung akan memompakan darah dan dia akan menyebabkan pengisian kembali pembuluh darah kapiler yang berada di bawah kuku. Nah, ini tidak akan terjadi pada yang mengalami kegagalan sirkulasi, ya. Jadi memang misalkan pembuluh darahnya mengalami kekurangan volume cairan, ya. Nah, dia akan berubah menjadi lambat pengisiannya. Nah, normalnya itu kurang dari 2 detik. Kalian perhatikan ya, kalian tekan sampai putih, 1, 2, 3, 4, 5 detik lepas. Nah, kemudian dalam 2 detik, ya, dia akan terisi kembali. Kuku kalian yang tadi yang berwarna putih habis ditekan, itu akan berubah lagi menjadi merah. Nah, ini normalnya 2 detik, dia harus sudah berubah. Ya. Nah, apabila dia berlangsung memanjang, itu berarti ada gangguan sirkulasi perifer. Ya, itu tanda shock, ya, tanda shock sirkulasi. Ya. Nah, jadi semakin lama dia terisinya berarti shocknya semakin parah. Ya. Jadi ada yang 3 detik, 4 detik, 5 detik baru terisi, berarti itu terjadi kegagalan sirkulasi perifer. Ya, biasanya ini shock, baik itu shock hipovolemik, ya, shock anafilaktik, ya. Pokoknya yang semua yang menyebabkan gangguan peredaran darah, ya, pada daerah perifer. Nah, itu berarti harus kita lakukan resusitasi cairan, harus segera, ya, resusitasi dilakukan upaya pengembalian kembali sirkulasi perifernya. Ya, jadi harus segera dipasang infus, ya,
Kalau dia kurang cairan, penyebabnya adalah hipovolemik, ya harus dikasih ini terapi cairan. Ya, kalau dia sebabnya adalah DBD tadi ada kebocoran plasma, jadi penggantian cairan. Kita ganti cairan yang cepat mengisi plasma darah, pengganti plasma. Ya, yang terutama itu cairan itu ada yang koloid, ya, ada yang kristaloid. Nah, nanti kalian akan belajar di CSL 5, ya, atau CSL 7 nanti tentang pemasangan infus dan pemilihan cairan yang tepat untuk masing-masing kebutuhan, ya. Nah, jadi dicatat waktu capillary refill time-nya itu pengisian kembali setelah kita tekan warna putih berubah jadi warna merah dalam 2 detik, ya, kukunya, ya. Nah, jadi ini kan cepat kita lakukan, kemudian mudah dan kita bisa nilai dengan cepat, dicatat ini waktunya, ya. Dia normal kurang dari 2 detik atau memanjang. Kalau memanjang berarti itu tanda-tanda shock, ya. Jadi kalau shock tadi kaki tangannya dingin, ingat ya, kaki tangannya dingin teraba, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan CRT ini dia memanjang lebih dari 2 detik. Berarti harus segera dilakukan resusitasi. Dia keadaan gawat, ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan yang ketiga adalah rampelit, ya. Nah, rampelit ini juga dikenal dengan uji torniket. Jadi kita akan memasang torniket di lengan, ya, di lengan pasien. Nah, kita akan lakukan hambatan, ya. Jadi di lengannya ini, torniketnya ini kita akan kasih tekanan, ya. Nah, jadi tekanannya itu kira-kira tekanan sistol ditambah diastol dibagi 2, ya. Jadi sistolnya berapa? Misalkan 120, diastolnya berapa? Misalkan 80, ya. Sistol tambah diastol bagi 2 berarti 80 tambah 120 dibagi 2 berarti 100 tekanannya, 100 mm air raksa. Nah, ya. Nah, ini kita akan lakukan penahanan ini fragilitas kapiler, ya. Nah, jadi kita mau melihat apakah kapilernya itu pembuluh darah kapilernya itu mudah bocor atau tidak, ya, mudah pecah atau tidak. Nah, kalau dia meningkat, nah ini biasanya pada kasus-kasus infeksi viral, ya, infeksi virus, misalkan DBD, chikungunya, atau bakteri juga bisa, misalkan tipus abdominalis, ya. Nah, ini menyebabkan reaksi peradangan pada seluruh tubuhnya, yang menyebabkan kapilernya itu lebih fragile atau lebih mudah pecah, ya, karena banyak sekali proses peradangan di dalam tubuhnya itu yang menyebabkan kapilernya itu mudah pecah, ya. Nah, ini bisa menyebabkan pendarahan di dalam tubuhnya, mudah dia kalau dia sikat gigi dia mudah berdarah, ya. Pada hidung bisa terjadi epistaksis atau mimisan, ya, keluar darah dari hidung. Nah, ini manifestasinya kalau fragilitas kapilernya meningkat bisa menyebabkan mudahnya terjadinya pendarahan. Dan kalau berdarah dia sulit berhenti, ya, karena dia kapilernya robek, ya, mudah pecah. Nah, ini kita untuk memperjelasnya itu kan kita berikan tahanan ini, makanya kita berikan tahanan pada pembuluh darah kapilernya, yaitu dengan melakukan tes rampelit, ya. Jadi kita tahan dengan tekanan rata-rata antara tekanan sistol dan diastol, ya. Jadi kira-kira kalau 120 tambah 80, ya, berarti kira-kira 100 mm air raksa. Nah, ini ditahan, ya, selama 5 sampai 10 menit, ya, ditahan. Nah, uji torniket ini dikatakan positif atau rampelit ini dikatakan positif apabila di daerah volarnya di sini, ya, terdapat lebih dari 10 petike dalam diameter 1 inci. Nah, jadi kalian buat lingkaran kecil di kertas dengan diameter 1 inci kira-kira, ya, 2,4 atau 2,8, ya. Nah, kemudian kalian lihat di dalam lingkaran itu apakah dia memiliki 10 petike. Nah, jadi petike ini adalah titik-titik pendarahan di mana terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler yang menyebabkan darah itu keluar, ya. Dia akan menjadi titik-titik yang berwarna merah sampai kehitaman, petike itu, ya.
Nah, jadi kalau dalam diameter 2,8 cm ini kita temukan lebih dari 10, itu berarti positif, ya, terutama di bagian polar, di bagian lengan bawah, bagian depan, ya, di sini di atas siku nih, ya, di bagian depannya, ya, dan termasuk di lipatan sikunya. Nah, jadi kita melihatnya itu di bawah ini. Jadi kita melakukan tekanan ini di setengah lengan atas, ya. Nah, kita lihat uji rampelitnya itu di sepertiga bawah lengan, ya, sepertiga bawah lengan bagian polar, bagian depannya, sampai dengan fossa cubiti juga, ya, termasuk pada lipatan sikunya. Nah, apabila dia dalam diameter 2,8 cm, ya, itu lebih dari 10 berkumpul petiknya di situ, berarti dia positif. Berarti dia ditemukan fragilitas kapiler yang meningkat pada pasien. Ini biasanya pada infeksi viral atau bakterial, ya, misalkan demam DBD, cikungunya, ya. Kemudian kalau bakterialnya itu tipes, ya. Pada tipes bisa ditemukan juga tes rampelitnya positif. Nah, kemudian kalian setelah melakukan pemeriksaan itu, kalian harus bisa mengedukasi pasien, ya. Misalkan pasien ternyata setelah diperiksa dia memiliki tanda-tanda gangguan sirkulasi perifer, berarti dia dalam kondisi gawat, ya, gawat darurat, harus kita lakukan tindakan, ya. Maka kita harus berikan informed consent kepada pasien dan keluarganya. Kita jelaskan kondisi pasien ini mengalami kegawat daruratan, ya. Kemudian kita tidak boleh menutup-nutupi keadaan pasien yang sebenarnya, jelaskan. Dan kita akan melakukan resusitasi cairan, ya. Suruh pasiennya untuk ini banyak berdoa, keluarga juga banyak berdoa, kita berusaha, gitu, ya. Jadi harus dikasih tahu. Kalau pasien itu dalam kondisi yang gawat, kasih tahu. Jangan nggak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, tiba-tiba pasiennya ada apa-apa, bisa terjadi tuntutan nanti dari keluarga pasien. Oh, masuk dia rumah sakit itu masih sadar kok, nggak apa-apa, kondisinya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba meninggal misalkan, ya. Nah, ini akan terjadi konflik nanti, ya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Kalau ada pasien dengan gangguan sirkulasi perifer, berarti kondisinya gawat, ya. Kita harus lakukan penata laksanaan yang lebih intensif. Dan kemudian kita juga minta bantuan kepada keluarga pasien, ya. Misalkan butuh transfusi atau butuh apa, ya. Nah, kita harus kasih tahu, kemudian disuruh pasiennya ya banyak berdoa pada Allah, dan kita akan berusaha untuk menolong pasien, ya. Kemudian pemeriksaan persiapan, ya. Nah, jadi sirkulasi perifer, CRT dan rampelitas ini, ya, tidak banyak peralatan yang diperlukan. Jadi ya cuma ketelitian kita, dan harus sirkulasi perifer tadi ya paling butuh ini, ya, keterampilan, ya. Jadi alat-alatnya sederhana, ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan, ya, periksa stetoskopnya, tensimeternya, apakah memang sudah kita lakukan kalibrasi atau belum, ya, senter, ya. Nah, senter ini juga bisa kita gunakan tadi untuk ini, ya, untuk kalau misal kondisi agak gelap, ya, misal capillary refill time tadi bisa kita gunakan senter untuk membantu pencahayaan, ya. Untuk pemeriksaan arteri dan vena, lakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap sistem sirkulasi, ya. Amati sama bentuknya, apakah ada kelainan pada arteri dan venanya, ya. Apakah ada pendarahan, ya, yang terlihat, apakah ada ini, ya, ada petike. Kadang petike itu yang bintik-bintik pendarahan akibat peningkatan fragilitas kapiler ini sudah terlihat. Tidak perlu dilakukan ini kadang-kadang, ya, rampelit. Sudah terlihat pada pasien dengan DBD atau cikungunya, dia sudah ada bintik-bintik pendarahan, bintik-bintik merah kehitaman, ya. Nah, caranya itu waktu kita regangkan kulitnya, dia tidak menghilang. Berarti dia terjadi pendarahan dari kapiler, ya. Jadi waktu kita regangkan kulitnya itu, dia tidak menghilang bintik-bintiknya itu, hitam-hitam atau merah-merahnya itu, ya. Kadang di punggung, ya, di badan itu sudah terlihat. Kemudian untuk memastikan boleh dilakukan uji rampelit, ya. Nah, kemudian yang bisa menunjukkan ini, ya, gangguan yang kronis, ya, itu misalkan ini ada clubbing finger, ya. Nah, clubbing finger ini gangguan oksigenasi yang kronis. Ini terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan oksigenasi yang kronis, misalkan pada PPOK,
Nah, di mana dia terjadi pembulatan pada ujung jari-jarinya, ya. Nah, jadi membulat di sini dia, ya, menggelembung, ya, seperti ujung stick drum. Nah, ini pada pasien dengan keadaan hipoksia yang lama atau kronis, ya. Kemudian juga perhatikan ya kulit pada pasien pada ujung-ujung ekstremitas, misalkan tampak lebih gelap dan kasar itu pada penderita diabetes mellitus. Nah, pada penderita diabetes, ya kalau kalian ada keluarga diabetes atau pada tetangga itu dilihat kulitnya. Biasanya pada ujung-ujung kaki ya atau ujung-ujung tangan dia tampak lebih gelap dan teksturnya lebih kasar karena terjadi kegagalan sirkulasi juga dia. Tetapi dia disebabkan oleh vaskulopati, jadi kelainan pada mikrovaskularnya, pada pembuluh-pembuluh darah di bagian ekstremitas. Ya, jadi dia tampak lebih gelap, kasar, kering, ya. Nah, ini pada penderita diabetes mellitus, jari-jarinya, jari kaki, jari tangan itu lebih gelap, lebih kering. Nah, kalau dia ini terjadi hambatan yang lebih lama lagi ya, itu bisa menyebabkan nekrosis ya, kematian jaringan. Nah, ini yang namanya tadi clubbing finger. Nah, jadi normalnya ini ada sudut yang namanya sudut Lovey Bones ya. Sudut Lovey Bones ini jadi kalau kalian menyatukan jari kalian, kalian akan melihat bentukan seperti wajik ya, seperti wajik. Di sini ada, kalian bisa mengintip dari celah ya, coba dilakukan. Jadi kalian gabungkan itu ya seperti ini ya, kalian akan melihat celah di antara kuku dengan sendi pertama dari ini, sendi distal dari ini ya, dari jari kalian. Ini ada celahnya nih. Nah, tapi pada clubbing finger dia tidak bisa menyatu ujungnya ini ya, ujung kukunya nggak bisa saling menempel ya, karena dia membulat. Nah, ini terjadi karena gangguan oksigenasi yang lama, hipoksia ya. Nah, jadi ini perbandingan, ini jari normal ya. Nah, ada sudut Lovey Bone namanya tadi ya. Nah, sudut Lovey Bone ini normalnya 160 ya. Nah, jadi ada lekuk di sini. Nah, tapi pada clubbing finger malah dia membulat. Ya, sudutnya dia lebih dari 180. Ya, jadi sudutnya malah kebalikan. Ya. Dia tidak berlekuk ke ini seperti ini. Nah, ini terjadi pada pasien PPOK atau asma atau bronkitis kronik ya, yang berhubungan dengan hipoksia. Kemudian palpasi arteri radialis. Arteri radialis tadi sudah tahu ya, di pergelangan tangan diraba, dinilai nilainya 1, 2, 3, 4 atau 0 kalau tidak ada ya. Kemudian hitung denyutnya per menit. Nah, dibandingkan kanan dan kiri sama atau tidak. Ya. Karena ada yang namanya penyakit arteritis ya, Takayasu misalkan namanya. Nah, dia terjadi peradangan pada arteri perifer. Jadi kiri dan kanan normalnya sama. Ya, kekuatannya, denyutnya, ya. Nah, pada gangguan arteritis itu dia berbeda kiri dan kanan. Ya, jadi bisa menyerang pada salah satu arteri. Kemudian arteri popltea juga dorsalis pedis ya, itu diukur ya. Kemudian edema ada atau tidak edema ya, kalau ada dilihat ya di dorsum kaki sampai pretibia. Kemudian CRT, tes rampelit. Nah, pemompaan manset tadi sistol tambah diastol bagi 2. Dilakukan 5 sampai 10 menit. Ya, kira-kira 10 menit lah. Kemudian setelah 10 menit kalian lihat di bagian volarnya tadi di ini di lengan atas sepertiga bawah, lengan atas kita lihat dalam diameter 2 ini 2,8, bisa juga tadi 5 cm juga bisa ya. Kalau 5 cm kira-kira lebih dari 10 titik ya. Lebih dari 20 bisa ya. Kalau 1 inci 10, kalau 2 inci berarti 20 titik-titik pendarahannya. Nah, ini yang kalian harus lakukan ya. Kalian harus bisa mempersiapkan alat, cuci tangan ya. Nanti kalian buat video seperti biasa. Jadi yang perlu kalian lakukan, pemeriksaan inspeksi menyeluruh dari bentuk, warna, dan ukuran dari ini,
kemudian warna kulit dari ekstremitasnya, ya, apakah ada deformitas pada ekstremitasnya, ya, apakah ada kelainan vena yang terlihat, kelainan arteri yang terlihat, ya, kemudian warna kulitnya, apakah tadi ada seperti pada pasien diabetes mellitus, ujung-ujung ekstremitasnya, tangan dan kakinya cenderung dia lebih gelap, kasar, ya, nah itu karena gangguan mikrovaskularisasi yang namanya vaskulopati, ya. Kemudian kelainan pada bentuk kukunya tadi, apakah ada clubbing finger, ya. Nah, clubbing finger seperti ini, ya, ujung kukunya membulat seperti stick drum, ya. Kemudian lakukan untuk mengetes clubbing finger tadi, ya, ditempelkan kukunya, dilihat apakah ada bentuk seperti wajik tadi, ya. Kemudian lakukan palpasi pada arteri radialis secara benar, arteri radialis, ya, di pergelangan tangan. Kemudian arteri brachialis di sini, di fossa cubiti, ya, brachialis di posisi siku, ya. Kemudian arteri poplitea, ya, yang ada di lutut, belakang lutut, arteri dorsalis pedis yang di sini, ya. Kemudian boleh kalian juga menambahkan tadi arteri tibialis anterior, ya, ingat posisinya tadi. Kemudian pemeriksaan edema, apakah terjadi edema? Perhatikan pada daerah punggung kaki dan di pretibialnya ini, ya, di pergelangan kakinya ini, di sini diperhatikan apakah ada pembengkakan. Kemudian tekan dengan jari kalian, dengan ibu jari, ya. Nah, kemudian lepaskan, perhatikan apakah dia ada edema, ada pitting edema ada atau tidak, ya. Kemudian pemeriksaan cardiac review time tadi, minta pasien meluruskan tangan, usahakan tangannya lebih tinggi dari jantung. Kalau dia duduk berarti tangannya agak diangkat dikit, lebih tinggi dari jantungnya. Kalau dia berbaring diangkat, ya, dari pembaringan, dari bed itu lebih tinggi dari jantung. Kemudian tekan kuku pasien sampai berwarna putih, ya, selama 5 detik. Hitung 1 2 3 4 5 sampai warna putih, lepaskan. Dihitung normalnya 2 detik dia akan kembali menjadi merah. Ya, kalau dia memanjang berarti CRT-nya memanjang, itu menunjukkan adanya gangguan sirkulasi periferi. Kemudian tes rampelit ini untuk mencari fragilitas kapiler yang meningkat. Tadi ditemukan pada pasien-pasien dengan infeksi virus seperti DBD, chikungunya, ya, atau infeksi bakteri seperti tifoid, ya, infeksi bakteri karena Salmonella typhosa, typhoid fever, ya. Nah, ini dia akan meningkatkan fragilitas kapiler yang menyebabkan pasien itu mudah berdarah. Kalau dia terbentur, dia akan ini biru, ya, karena pembuluh darahnya mudah pecah. Kalau dia sikat gigi, dia akan mudah berdarah, atau dia batuk, atau dia bersin, hidungnya keluar pendarahan. Nah, ini karena peningkatan fragilitas kapiler, ya. Nah, untuk mengetesnya kita gunakan tes rampelit tadi. Jadi kita lakukan penahanan di sini dengan tensimeter, ya, sistol tambah diastol bagi 2 selama 10 menit, kemudian dilihat di bagian volar, ya, dari sepertiga bawah lengan bawahnya, kemudian dilihat dalam diameter 1 inci ada 10 titik nggak, atau 2 inci ada 20 titik pendarahan, ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Nah, jadi kesimpulannya kita mau melihat apakah di sini ada gangguan sirkulasi perifer, ada atau tidak, ya. Jadi apakah perlu resusitasi cairan, ya? Apakah dia perlu dilakukan tindakan yang lebih intensif seperti itu, ya. Kalau DBD tadi berarti dia harus dilakukan resusitasi cairan, berarti harus dilakukan infus, kemudian dikasih infus yang bisa meningkatkan ininya, ya, karena shock, kematian itu karena shock, dengue shock syndrome. Cepat sekali itu, dalam 2-3 jam itu sudah bisa meninggal kalau tidak diatasi. Ya, jadi jangan sampai kalau ada pasien seperti tadi, anak-anak, ya, kemudian dia demam, kemudian tes rampelitnya positif, nah segera lakukan pemasangan infus dan resusitasi cairan. Terus di ini terus, di observasi terus. Ada yang mau bertanya, silakan.
Mohon maaf dokter, izin bertanya dok. Silakan. Untuk yang pemeriksaan CRT, yang kapilari, yang reveal Ya, time itu dilakukan pada semua kuku jari atau hanya beberapa saja dok? ya, ya. Biasanya sih satu atau dua saja, ya. Jadi nggak semuanya. Satu atau dua saja sudah cukup. Ya, biasanya di telunjuk sama jari tengah biasanya. Satu atau dua ini aja, ya. Jadi kiri dan kanan dua, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditekan, dilepas, kemudian di jari tengahnya 1, 2, 3, 4, 5 lepas, kemudian nilai lagi. Kan itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, jadi paling tidak ya dua jari lah hari 5-nya ini. Ya baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama Fauzan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Jadi interpretasinya CRT ini normal atau dia memanjang, ya. Kalau dia lebih dari 2 detik berarti dia memanjang. Ya, itu menandakan adanya gangguan sirkulasi perifer. Adanya hambatan pada perfusi jaringan. Nah, itu kalian cari ya. Penyakit yang ditandai dengan gangguan perfusi jaringan itu penyakit apa saja yang mungkin. Nah, ini merupakan suatu trigger bagi kalian. Jadi kalian cari sendiri gitu ya. Penyakit-penyakitnya apa? Misalkan DBD, penata laksana DBD bagaimana? Langsung dicari. Ya, yang kalian sering ini lalai itu, kalian ada trigger seperti ini, tapi cukup di sini kalian belajarnya. Kalian tidak mencari tahu lebih lanjut. Padahal kan kita harus mencari tahu lagi bagaimana penata laksanaan DBD, ya. Nah, kemudian DBD itu dibagi menjadi berapa tingkat, ya. Ada yang Dengue shock syndrome, ada yang DBD derajat 1, DBD derajat 2. Nah, dari sini kita menentukannya dia masuk kemana DBD-nya itu. Derajat 1, derajat 2, atau Dengue shock syndrome, atau bagaimana. Nah, itu menentukan penata laksanaan. Ya. Nah, kalian itu biasanya mudah puas itu yang ininya tuh, yang apa yang namanya menjadi penghambat kalian dalam belajar. Jadi trigger seperti ini tidak menjadikan kalian lebih ingin tahu gitu, ya. Nah, kalau mahasiswa kedokteran dia dapat bahan seperti ini, maka dia akan belajarnya semakin tertarik dia, ya. Misalkan, oh kalau dia ini ada CRT time yang memanjang, ini pada penyakit apa saja. Nah, setelah ketemu penyakitnya, kemudian kalian melakukan ini apa namanya riset yang lebih lanjut, kalian penata laksananya bagaimana nanti, apa saja yang diberikan pada pasien ini, gitu, ya. Misalkan dia ada ini kalian temukan clubbing finger, penyakit apa saja sih yang ini yang bisa menyebabkan ini? Oh, nanti mungkin ketemu asma, PPOK, bronkitis kronis. Nah, ini asma itu apa gitu. Jadi kalian belajarnya seperti itu, ya, dengan sedikit pemicu itu kalian akan menambah kalian untuk belajar, ya. Jangan batas ini aja sudah tahu clubbing finger nggak tahu, tapi patofisiologi terbentuk clubbing finger nggak tahu. Oh, ini clubbing finger, tapi bagaimana terbentuknya kalian nggak tahu ini. Bagaimana hipoksia yang kronis bisa menyebabkan clubbing finger. Nah, ini trigger untuk kalian, ya. Jadi dipelajari. Jangan lewat-lewat aja gitu, ya. Nah, dengan cara belajar yang seperti itu, kalian akan lebih paham, ya. Akan lebih lama ingatnya dibanding kalian cuma saya kasih tahu seperti ini, mungkin besok lupa. Tapi kalau kalian mencari sendiri, kalian buat catatan, ya. Kalian buat ini apa skema, kalian buat mind mapping. Jadi keterampilan ini kalian buat mind mappingnya nih, keterampilan kita tentang sirkulasi perifer ini apa. Nah, kemudian kalian akan lebih ingat. Ya, seperti itu belajarnya deh ya. Jadi kalian sudah semester 3, ya. Sudah semester 3 harus nemu cara belajar yang baik, ya. Sering-sering diskusi dengan dosen pembimbing akademik, dengan tutor, dengan instruktur, tanya kalau nggak tahu, gimana dok cara belajar yang bagus, gitu ya. Nah, dengan cara belajar yang bagus adalah kalau kita ketemu trigger, kita cari lebih lanjut lagi, kita pelajari lebih mendalam, ya, begitu ya. Oke, kalau tidak lagi ada lagi pertanyaan, tugas kalian untuk pertemuan kedua, kalian buat video, ya. Jadi kalian harus tampak ini di checklistnya ini, interaksi dokter pasien, kalian melakukan hubungan dokter pasien, kemudian kalian terlihat melakukan persiapan alatnya ditunjuk ini, kemudian cuci tangan, ya, kemudian lap dan keringkan tangan, kemudian pemeriksaan.
inspeksi dulu ya, bentuk, ukuran, warna kulit dari ekstremitas atas dan bawah. Normal atau tidak, atau adakah kelainan warna kulit ya. Kemudian bentuk dan warna kelainan pada kuku, diperhatikan kukunya. Apakah ada clubbing finger atau ada gangguan kuku yang lain. Nah, gangguan kuku yang lain selain clubbing finger ada. Kalian cari itu, ada yang spoon nail ya, kukunya seperti sendok ya. Ada yang lain-lain gitu. Itu harus kalian ini cari karena disinilah kesempatan kalian untuk belajar. Ya, kemudian memeriksa adanya clubbing finger dengan menempelkan kuku ya, kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian palpasi arteri radialis. Arteri radialis di sini, kemudian arteri brachialis di sini, arteri poplitea, kemudian dorsalis pedis. Nah, tadi boleh juga yang arteri femoralis kalian juga bisa berlatih ya. Walaupun nggak disuruh di sini, tapi harus tahu arteri femoralis. Soalnya kalau dia nggak teraba di bagian distal, lebih ke proksimal kita rabanya. Ya, misalkan dorsalis pedisnya tidak teraba, naik lagi ke tibialis anterior, nggak teraba, naik lagi ke poplitea, nggak teraba ke femoralis, femoralis baru ada. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian edema. Nah, kalian belajar nih, ini yang menyebabkan edema ini penyakit apa saja? Bagaimana patofisiologinya bisa terjadi edema pada penyakit ini? Ya, jadi edema karena gagal ginjal sama edema karena ini gagal hati itu beda, ya. Pada gagal hati, ya, pada sirosis hepatis bisa terjadi edema juga. Pada gagal jantung bisa juga terjadi edema. Nah, tetapi berbeda mekanismenya terjadinya bagaimana. Ini harus kalian pelajari, kalian buat mind mappingnya, ya. Kemudian pemeriksaan CRT. CRT ini memanjang pada kondisi apa saja, ya. Kemudian setelah kita temukan CRT yang memanjang, apa yang dilakukan? Nah, itu kalian sudah harus belajar, ya. Kemudian tes rampelit, ya, tadi positif pada fragilitas kapiler yang meningkat pada infeksi viral bakteri biasanya, ya. Nah, penata laksananya bagaimana? Infeksi bakterial dikasih apa obat antibakterinya nanti, ya. Pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan dia infeksi bakterial karena tipoid tadi periksa apa, ya. Apa yang kalian lakukan untuk memastikan diagnosisnya dia tipoid? Nah, itu, ya. Nah, ini menjadi pemancing bagi kalian, trigger. Harus belajar seperti itu. Ya, itu kalau mau berhasil, ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.